Minggu. Marilah kita naikkan satu pujian, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah kami. Sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, ya amin. Sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan dari Bu Gondo. Dipersilakan. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana keadaannya? Sehat? Pasti dalam keadaan sehat dan bersuka cita di dalam Tuhan. Siap mendengarkan firman Tuhan? Pagi hari ini Bu Gondo bercerita mengenai Tuhan Yesus berjalan di atas air. Jangan takut karena Tuhan Yesus menolong. Pada hari itu Tuhan Yesus sudah melakukan mukjizat, memberi makan 5.000 orang. Setelah itu Tuhan Yesus menyuruh orang-orang itu untuk meninggalkan tempat itu dan murid-muridnya supaya pergi menyeberang danau dengan perahu. Lalu murid-muridnya pergi ke seberang danau dan Tuhan Yesus tinggal. Tuhan Yesus tidak ikut dengan mereka. Tuhan Yesus mau berdoa di bukit itu. Lalu pada waktu murid-muridnya pergi menyeberang danau semakin jauh, ternyata angin sangat kencang, adik-adik ya. Di situ angin sangat kencang menggoyangkan perahu sehingga perahunya sampai ke kiri ke kanan ya. Jadi perahunya sampai oleng ya. Akhirnya murid-muridnya itu sangat takut dan mereka lalu akhirnya dalam keadaan angin yang ribut itu dia melihat Tuhan Yesus dari kejauhan, tetapi mereka tidak menyadari kalau itu Tuhan Yesus ya. Dikiranya itu adalah orang yang bisa berjalan di atas air. Mana mungkin ada orang berjalan di atas air. Lalu semakin mendekat, di situ semakin mendekat, akhirnya dia melihat siapa? Melihat Tuhan Yesus. Karena apa? Dia mengenal suaranya. Jangan takut, tenanglah, ini aku. Oh, ternyata Tuhan Yesus. Petrus sangat percaya ya, itu Tuhan Yesus. Tuhan, kalau Engkau bisa berjalan di atas air, perintahkan aku untuk datang kepadamu Tuhan. Akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, datanglah kepadaku. Ya, datanglah padaku. Akhirnya apa? Petrus datang ya. Petrus datang dan berjalan di atas air. Setelah beberapa detik kemudian karena angin yang sangat berhembus, Petrus menjadi goyang. Petrus menjadi takut, dia takut tenggelam. Ternyata tenggelam sungguhan adik-adik ya. Petrus tenggelam adik-adik ya. Tenggelam, tetapi sampai separuh badannya dia mengatakan Tuhan. Dia melambaikan tangannya, Tuhan tolong aku. Akhirnya Tuhan Yesus mengangkat tangan Petrus dan dia naik ke dalam perahu bersama-sama. Setelah Tuhan Yesus dan Petrus berada di dalam perahu, akhirnya angin ribut itu menjadi tenang kembali. Nah, dari cerita hari ini adik-adik ya, adik-adik bisa melihat bahwa
kalau sebenarnya Petrus itu bisa tidak tenggelam, wong Tuhan Yesus ada di depannya. Tapi kenapa kok tenggelam? Karena Petrus tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menolong Petrus, ya. Seperti adik-adik juga kalau diperintahkan Tuhan Yesus, berdoalah kamu setiap hari, membaca firman-lah kamu setiap hari. Pasti adik-adik bisa, walaupun dalam keadaan ngantuk apapun, Tuhan Yesus pasti menolong adik-adik itu bisa melakukan itu, ya. Seperti juga adik-adik kalau diperintahkan Tuhan Yesus menolong teman-temannya, mengasihi musuhnya, pasti adik-adik bisa, karena Tuhan Yesus pasti akan menolong, karena Tuhan Yesus yang memerintahkan. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan tangannya, pasti akan menolong seperti Tuhan Yesus menolong Petrus ada di dalam gambar ini, ya. Demikian firman Tuhan hari ini, ada di dalam, anak-anak bisa buka juga ayatnya, ya, ayat Alkitab, supaya anak-anak tetap percaya kepada Tuhan dan tidak takut tentang apapun, yaitu di dalam Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Tuhan Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, adik-adik jangan takut apapun yang terjadi, keadaan sekarang, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Shalom.